Yep. Oke, selamat pagi Bapak atau Ibu. Selamat datang di kelas hari ini. Perkenalkan, nama saya Nares. Saya hari ini akan menjadi moderator dan presentasi kali ini kelas hari ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk hukum perseroan terbatas bagi UMKM bagian kedua. Materi akan dipaparkan oleh Bapak Agung. Dan apabila ada pertanyaan, boleh langsung dikirimkan melalui live chat atau menekan tombol unmute. Oke, kita mulai aja presentasinya. Oke, terima kasih Nares untuk intronya. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh rekan saya Edo mengenai seluk-beluk hukum perseroan terbatas, khususnya bagi UMKM. Dalam materi sebelumnya kita sudah bahas apa saja pentingnya memiliki perseroan terbatas, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan pendirian perseroan terbatas. Dan pada pagi hari ini kita akan lanjut bahas mengenai bagaimana cara mengubah permodalan dalam perseroan terbatas, termasuk peningkatan maupun penurunan modal. Kemudian bagaimana mengubah anggota direksi maupun anggota komisaris dari perseroan terbatas. Kemudian bagaimana mengubah susunan pemegang saham dari perseroan terbatas. Serta yang terakhir, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh perseroan terbatas untuk memperoleh pinjaman dan juga menjaminkan asetnya. Di minggu depan, nanti kita ada bintang tamu yang akan membahas lebih lanjut mengenai perolehan pinjaman bagi perseroan terbatas. Jadi untuk poin keempatnya, saya akan berikan introduction-nya saja dulu. Oke, satu pesan juga dari Pak Direktur Bisnis dan Pemasaran UMKM dari Smesco, Pak Arnel Arifin. Saya diminta untuk menegaskan ataupun menyampaikan pentingnya memiliki PT. Apa aja sih benefitnya memiliki PT? Mungkin jadi saya ulang lagi. Satu, kalau kita punya PT, liability atau tanggung jawab pendiri PT, shareholder, itu terpisah dari PT-nya. Jadi, let's say PT-nya memiliki utang kepada pihak tiga, utangnya itu tidak terikat dengan harta pribadi si pendirinya. Itu yang berbeda dengan CV maupun usaha perorangan. Kemudian, hal kedua yang jauh lebih penting lagi, kalau UMKM-nya ini ke depannya punya plan untuk memperoleh investor, tentunya investor nggak bisa masuk ke CV, nggak bisa masuk ke perorangan. Karena yang dicari investor adalah saham. Nah, badan hukum yang memiliki saham adalah perseroan terbatas. Maka dari itu, kalau ingin aim-nya memiliki investor, mau nggak mau harus diriin perseroan terbatas. Oke, next kita masuk ke topik kita pada pagi hari ini. Nares boleh ke next slide-nya. Oke, ini agendanya sudah disampaikan tadi. Berikutnya kita masuk dulu ke perubahan modal. Oke, next. Pertama, dasarnya tentunya Undang-Undang PP. Nah, ada dua. Apakah meningkatkan modal ataupun menurunkan modal? Tentunya tidak selalu dalam bisnis, oh kita mau ekspansi. Oke, betul, penambahan modal. Tapi juga dalam beberapa hal kita perlu adjust dengan melakukan penurunan modal. Bagaimana mekanismenya? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kita lihat di slide berikutnya. Satu, nah untuk penambahan modal diperlukan persetujuan pemegang saham. Persetujuan pemegang saham ini melalui apa mekanismenya? RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Quorumnya berapa? 2/3 dari seluruh pemegang saham yang ada di PT tersebut. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi 67% dari pemegang saham, dari total saham yang dikeluarkan setuju, baru bisa melakukan penambahan modal. Tetapi perlu dicatat juga, kalau misalnya nih, seperti dalam kondisi seperti ini, lagi COVID, sulit mengadakan RUPS. Bagaimana mekanismenya? Satu, bisa melalui video conference. Itu dimungkinkan dalam UU PT. Atau kedua, bisa juga melalui sirkuler, keputusan sirkuler. Jadi dibuatkan keputusannya, lalu masing-masing pemegang saham tanda tangan.
Tapi dalam keputusan sirkular, seluruh pemegang saham, jadi bukan 2/3 ya, seluruh pemegang saham harus setuju, baru bisa jalan. Kemudian, apa hal yang harus diperhatikan? Adanya preemptive right. Bahasa kerennya preemptive right. Atau kewajiban menawarkan saham terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya. Jadi, ketika melakukan penambahan modal, ada pihak ketiga mau masuk, nggak bisa otomatis masuk. Jadi, si pemegang saham yang ada harus nawarin dulu ke teman-temannya nih, sesama pemegang saham. Ada yang mau ambil bagian atau enggak? Kalau nggak ada, baru bisa ditawarkan ke pihak ketiga. Pengecualiannya apa? Untuk ESOP, untuk pemegang obligasi yang dapat dikonversi dalam rangka reorganisasi ataupun restrukturisasi. Next, untuk yang penurunan modal. Sama, persetujuan RUPS. Dan yang paling penting, ada kewajiban bagi direksi PT-nya untuk melakukan pemberitahuan kepada para kreditur melalui koran atau surat kabar 7 hari setelah RUPS dilakukan. Nah, jadi kalau ada yang challenge dari krediturnya, keputusan RUPS-nya jadi nggak sah. Kementerian Kumham tidak bisa menyetujui adanya pengurangan modal tersebut. Jadi paling penting, approach yang biasa kita lakukan adalah sebelum melakukan pengurangan modal, sebelum RUPS, direksi udah sounding dulu kepada kreditur-krediturnya. Misalnya PT ABC punya kreditur Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Anggota direksinya udah datangin dulu harus masing-masing bank. Jelaskan, kita ada rencana pengurangan modal. Tujuannya apa? Misalnya, kita mau menurunkan nilai nominal, atau kita mau buyback sahamnya. Karena udah terlalu banyak yang beredar sahamnya. Nah, direksinya harus jelaskan dulu ke masing-masing bank, dapatkan persetujuan dari masing-masing bank tersebut, baru dilakukan penurunan modal, baru dilakukan RUPS. Jadi nanti ketika diumumkan di surat kabar, nggak ada lagi challenge dari para kreditur. Karena udah disetujui dulu, mereka udah agree dulu nih di awal. Dan lebih aman juga buat PT-nya. Gitu. Caranya apa pengurangan modal? Bisa saham yang udah diterbitkan ditarik kembali, sama diturunkan nilai nominalnya. Misalnya tadinya per lembar 1.000, diubah menjadi 600. Nah, jadi kan modalnya turun. Atau enggak, saham yang udah beredar ditarik kembali. Tapi ingat, harus itu proporsional ke semua pemegang saham. Nggak bisa, misalnya ada pemegang sahamnya 3 di PT. Saya mau narik kembali sahamnya, misalnya 3A, B, dan C. Saya mau narik kembali sahamnya si A aja, nggak bisa seperti itu. Harus proporsional ke A, ke B, dan ke C. Seperti itu. Oke, next, Nares. Nah, yang kedua, kita bicara mengenai pemberhentian anggota direksi dan atau Dewan Komisaris. Mungkin lebih tepatnya kita bicara perubahannya, bagaimana mekanismenya. Oke, next. 1, berdasarkan keputusan RUPS. Jadi, ketika kita mau memberhentikan satu anggota direksi atau anggota direksi itu mengundurkan diri, beliau harus sampaikan dulu surat permohonan pengunduran dirinya kepada RUPS. Kemudian RUPS yang memutuskan menerima atau enggak nih permohonannya. Kemudian ketika sudah diterima atau sudah disetujui oleh RUPS, dituangkan dalam akta notaris. Setelah dituangkan dalam akta notaris, diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga nantinya dicatatkan di data perseroan. Jadi nanti data perseroan diubah. Misalnya ada tadinya Tuan ABC, dia merupakan direktur di PT XYZ. Nah, di akta perseroannya masih ada nih kalau dia baru mengajukan pengunduran diri masih muncul nama dia. Tapi harus disetujui RUPS, dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan ke Kemenkumham untuk diubah di data perseroan. Barulah si Tuan ABC tadi tidak lagi menjabat di PT tersebut. Apa hal penting ketika kita menjadi direktur? Ketika diberhentikan ini. Nah, selalu yang saya ingatkan adalah kita minta namanya acquit at the charge. Apa itu? Jadi seluruh tanggung jawab si direktur tersebut ketika dia diberhentikan sudah dibebaskan secara penuh oleh si perseroan. Nah, tapi apa win-winnya kalau dari perseroan? Kalau bilang, oke, saya kasih acquit at the charge kepada kamu, tapi sepanjang
laporan pertanggungjawaban kamu telah tertuang dalam laporan tahunan perseroan. Jadi, accurate as discharged tersebut hanya berlaku selama mengenai hal-hal pengurusan yang telah dilaporkan dalam laporan tahunan perseroan. Jadi, kalau misalnya si direktur ini melakukan tindakan melanggar hukum A, tapi itu tidak dilaporkan kepada perseroan, ya udah tetap tanggung jawabnya si direktur tersebut. Accurate as discharged tidak berlaku. Gitu. Oke, next. Kemudian yang berikutnya pengalihan saham. Tadi kan pemberhentian direktur, perubahan direktur, perubahan komisaris. Sekarang kita bicara pemegang sahamnya. Apa yang penting dari perubahan pemegang sahamnya? Satu, perlu diingat, pengalihan saham harus dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak ini apa harus akta notaris kah? Atau bisa akta di bawah tangan atau perjanjian di bawah tangan? Kalau misalnya kita bicarakan adalah perubahan pengendalian, misalnya lebih dari 50%, ataupun perubahan pemegang saham tersebut mengakibatkan perubahan pengendalian dalam PT. Misalkan satu pemegang saham pembeli ini, investor ini, dia hanya membeli 30%. Tapi dia menyepakati dengan para pemegang saham lain, oke, saya hanya punya 30%, tapi seluruh anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, saya yang berhak tunjuk. Dalam hal ini, walaupun dia 30%, tidak mayoritas saham, tetap dianggap perubahan pengendalian. Dalam hal perubahan pengendalian ini, akta haknya tersebut harus dalam bentuk akta notaril. Atau kita biasa bilang akta pengambil alihan. Tapi kalau misalnya ada yang ubah kecil-kecil aja, saya mau ubah 5%, 10%, itu tidak harus dalam akta notaris. Akta di bawah tangan, perjanjian di bawah tangan pun oke. Tapi harus akta, harus berbentuk tertulis. Kemudian, direksi wajib melakukan pencatatan atas pemindahan akta saham. Di mana pencatatannya? Satu, itu harus dimasukkan ke akta notaris dalam bentuk persetujuan para pemegang saham. Kedua, harus juga perubahan pemegang saham ini dituangkan ke dalam daftar pemegang saham atau DPS di perseroan. Jadi itu paling penting, harus dicatatkan di DPS-nya PT. Banyak PT, even perusahaan-perusahaan besar yang selama ini kita temukan, termasuk perusahaan konglomerasi, lupa buat DPS. Konsekuensinya apa? Bisa di-challenge ke depannya. Kok nggak dicatat nih saya sebagai pemegang saham di PT ini? Kok saya tidak ada record-nya? Nah, DPS ini selain untuk mencatat pemegang saham, juga mencatat misalnya saham tersebut digadaikan. Misalnya ada hak opsi diterbitkan saham tersebut. Semuanya itu dicatat di DPS. Nah, jadi direksi wajib mencatatkan perubahan pemegang saham ini di dalam daftar pemegang saham perseroan. Tujuannya apa? Supaya ada record. Siapa nih yang berwenang atas saham tersebut? Karena ketika ada dispute, dibuktikannya dengan apa? Catatan di DPS tersebut. Selain tentunya catatan di Kumham. Tapi direksi secara internal juga harus memiliki DPS tersebut. Oke, nah ini kalau terjadi perubahan pengendalian, tadi kan sudah dibilang mesti aktanya akta notaris, akta pengambil alihan, dan sebelumnya wajib diumumkan dulu di surat kabar 30 hari sebelumnya, 30 hari sebelum RUPS untuk menyetujui pengambil alihan tersebut, juga harus diumumkan kepada karyawan. Tujuan pengumuman koran tadi apa? Sama seperti yang tadi penurunan modal, untuk memberikan hak bagi para kreditur untuk menyetujui atau menolak. Kalau misalnya kreditur ada yang keberatan, dia harus mengajukan keberatan itu dalam waktu 14 hari setelah pengumuman. Kalau 14 hari udah lewat, udah krediturnya nggak punya hak lagi. Untuk karyawan, juga karyawan bisa nggak setuju nih. Kalau karyawan nggak setuju gimana? Dia bisa minta untuk di PHK oleh perseroan tersebut. Nah, bagaimana approach-nya biasanya sama ke kreditur? Sebelum melakukan pengumuman, datangin dulu direkturnya satu-satu, krediturnya tadi. Bilang, Pak, kita mau ubah pemegang saham, mau ubah pengendalian PT-nya. Oke atau enggak? Kalau misalnya nggak oke, gimana nih kita settlement-nya? Bikin approval satu-satu dulu daripada kreditur. Baru dilakukan pengumuman. Untuk karyawan, nah itu juga biasa disosialisasikan dulu
kepada para karyawannya mengenai rencana ini. Jelaskan, kita ada perubahan pengendalian, tapi hak dan hak dan benefit yang kalian terima tetap sama. Kemudian tidak terjadi perubahan terms and condition untuk perjanjian kerja, sehingga tidak ada keberatan dari para karyawan dan operasional perseroan tidak terganggu. Oke, next, Nares. Syaratnya, ini juga penting. 1, harus ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan. Yang jadi pertanyaan, ini wajib atau tidak wajib? Jawabannya, kita lihat dulu anggaran dasar PT-nya. Karena kedua syarat ini tidak ada di UU PT, tapi dituangkan dalam anggaran dasar. Biasanya, anggaran dasar mensyaratkan dua-duanya, tapi ada juga anggaran dasar yang hanya mensyaratkan persetujuan dari organ perseroan. Tapi, untuk beberapa, ada namanya first right of refusal. Jadi, ketika mau dialihkan, harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya secara proporsional. Kalau tidak ada kewajiban itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau di anggaran dasarnya nggak ada, langsung go ahead. Persetujuan aja dari organ perseroan. Persetujuan dari RUPS. Udah disetujui, bisa langsung go ahead. Transaksi. Seperti itu. Oke, berikutnya kita bahas lagi untuk prosedur memperoleh pinjaman. 1. Untuk ke bank, umumnya bank meminta adanya collateral. Jadi perseroan harus di-prepare dulu nih, apa yang akan menjadi jaminannya. Misalkan PT mau minjam uang 1 miliar. Kolateralnya berapa? Umumnya bank nggak mau kalau pinjaman 1 miliar, jaminan 1 miliar. Mesti di-prepare lebih dari 1 miliar. Misalnya si PT ini punya aset tanah 1,5 miliar. Nah, bisa itu dijadikan jaminan. Bisa dipropos ke bank. Bank, ini jaminannya. Kemudian, sebelum memperoleh pinjaman, cek dulu anggaran dasar PT-nya. Pada umumnya disyaratkan adanya persetujuan dari organ perseroan. Seperti contoh, di anggaran dasar pada beberapa PT ada bilang, kalau PT mau menerima ataupun memberikan pinjaman, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jadi kalau belum ada persetujuan dari Dewan Komisaris tersebut, direktur ucok-ucok datang ke bank mau minjam uang, bisa-bisa si banknya bilang, mana persetujuan Dewan Komisarisnya? Nah, itu mesti secure dulu. Dewan Komisaris sudah approve untuk application of loan-nya, untuk permohonan pinjamannya. Di beberapa anggaran dasar yang lain, lebih berat lagi mungkin, bukan Dewan Komisaris, tetapi persetujuan RUPS. Nah, persetujuan RUPS itu mesti secure dulu sebelum memperoleh pinjaman. Kemudian, bukan hanya untuk memperoleh pinjamannya, tapi untuk menjaminkan asetnya. Untuk penjaminan aset itu juga harus dilihat di anggaran dasar PT-nya. Apakah harus disyaratkan persetujuan dari organ perseroan, baik itu Dewan Komisaris ataupun rapat pemegang saham. Nah, yang perlu dicatat, apabila asetnya itu majority aset dari perseroan, lebih dari 50% aset perseroan, walaupun nggak diatur di anggaran dasar, kita harus ingat ada persyaratan di Undang-Undang PT, di pasal 102, bahwa harus wajib disetujui oleh RUPS dengan quorumnya supermajority 3/4. Jadi, mesti make sure dulu, kalau misalnya tadi asetnya itu 1,5 miliar, sedangkan total aset PT-nya hanya 2 miliar. Which is 1,5 miliar itu, tanah itu merupakan majority aset dari PT tersebut. Nah, dalam hal itu, si PT harus memperoleh persetujuan RUPS dulu sebelum menjaminkan tanah tersebut. Kemudian barulah dituangkan dalam dokumen-dokumen perjanjian pinjaman, baik itu loan agreement, security documents, dan biasanya juga dimintakan garansi, personal garanti ataupun corporate garanti dari perusahaan induk ataupun pemegang sahamnya. Hal-hal tersebut harus dikonsider. Nah, untuk yang perusahaan induknya memberikan corporate garanti, hal paling penting yang perlu diingat juga selain adanya persetujuan korporasi adalah adanya corporate benefit dari PT tersebut. Apa itu corporate benefit? Kita merujuknya ke pasal 9297 UPT, Undang-Undang PT.
Yakni ketika si perusahaan tersebut memberikan garansi, memberikan jaminan untuk perusahaan lain, perusahaan tersebut harus memiliki keuntungan dari perolehan pinjaman tersebut. Misalnya, saya punya perusahaan PTA, Nares punya perusahaan PTB. Saya sama Nares tidak ada korelasi apapun. Tapi ketika perusahaan B-nya Nares memperoleh utang dari bank BCA, perusahaan saya kasih jaminan corporate garanti. Nah, hal tersebut bisa di-challenge saya memberikan corporate garanti. Kenapa? Saya nggak ada korelasinya dengan perusahaan Nares, saya tidak ada keuntungan dari loan tersebut. Kreditur-kreditur dari perusahaan saya bakal challenge. Wah, kamu melakukan fraud nih. Kenapa kamu memberikan corporate garanti sedangkan perusahaan kamu nggak ada benefit apa-apa dari loan tersebut? Kecuali bisa dibuktikan, ternyata perusahaan Nares terima pinjaman dari bank BCA, ternyata proceed dari pinjaman itu digunakan untuk melakukan project atau mengerjakan project dari perusahaan saya. Nah, itu masih bisa make sense. Atau enggak, misalnya perusahaan Nares perusahaan saya merupakan pemegang saham 51% dari perusahaan Nares. Which is, jadi kalau perusahaan Nares terima loan, indirectly, perusahaannya makin berkembang, perusahaan saya dapat benefit dari loan tersebut. Seperti itu. Oke, pemaparan dari saya itu saja untuk hari ini. Mungkin kita langsung aja ke tanya jawab kalau ada dari teman-teman. Ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa ditanyakan melalui live chat atau bisa meng-unmute tombolnya. Mungkin ada pertanyaan dari saya dulu, Pak Agung. Oke, ya boleh. Terkait tadi yang penurunan modal, dalam hal kan ini harus memberitahukan terlebih dahulu kepada krediturnya. Betul. Kalau dalam hal ini kreditur itu katakanlah misalkan tidak setuju, nah itu bagaimana Pak Agung mekanismenya? Apakah nanti mereka ada negosiasi atau seperti apa? Oke, ya mostly kreditur pasti keberatan kalau perusahaan menurunkan modal. Karena kreditur bakal bertanya, ini perusahaan masih sehat atau enggak? Seperti itu. Yang pasti ketika kreditur belum diselesaikan, Kemenkumham itu nggak akan setuju, nggak akan memberikan persetujuan atas penurunan modal tersebut. Jadi biasanya approach yang kita lakukan adalah pasti negosiasi dengan kreditur tersebut untuk memperoleh persetujuannya. Kalau nggak setuju, langkah yang paling cepat apa sih? Dilunasin utangnya ke si kreditur itu. Jadi PT udah nggak punya liability apapun, udah nggak ada hubungan hukum apapun dengan si kreditur. Jadi si krediturnya sudah tidak berhak lagi mengajukan keberatan. Jadi pada umumnya seperti kalau ada kreditur-kreditur keberatan dalam hal tersebut, seperti contohnya kita pernah handle IPO. Untuk IPO juga sama, harus persetujuan dulu dari kreditur. Waktu itu saya ada krediturnya salah satu bank swasta di Indonesia, keberatan. Dia bilang, wah saya nggak mau kalau IPO perusahaan ini. Saya maunya tetap si Tuan X menjadi pemegang saham majority. Sedangkan dengan adanya IPO tersebut, si Tuan X ini sudah tidak majority lagi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita request Tuan X, udah lunasin aja utang ke bank tersebut. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan Pak Agung dari Bapak Muhammad Kesar. Oh, ini ini webinarnya diupload di YouTube tidak ya Pak? Ada yang menanyakan. Oh iya, diupload. Oke, mungkin ada pertanyaan satu lagi Pak Agung terkait dengan yang hak menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada di perseroan itu. Itu apakah ada ketentuannya Pak Agung? Maksudnya dalam hal pengalihan sahamnya itu berapa besar gitu, atau setiap kali berapa besar pun saham itu mau dialihkan itu harus melalui menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada? Ya,
Jadi prinsipnya ketika ini untuk pengalihan saham atau penerbitan saham baru? Ini untuk pengalihan saham. Pengalihan. Oke, jadi harus dibedakan ya. Kalau penerbitan saham baru itu namanya preemptive right. Oke, sedangkan kalau untuk yang pengalihan saham itu namanya first right of refusal. Preemptive right itu diatur di UU PT, jadi wajib. Walaupun nggak ada di anggaran dasar, itu sudah diwajibkan di UU PT. Sedangkan first right of refusal itu tergantung ketentuan di anggaran dasar. Ketika kita bicara first right of refusal, pertama kita harus lihat dulu anggaran dasarnya. Apa yang diatur di anggaran dasarnya? Apakah dibilang setiap kali melakukan penjualan harus ditawarkan kepada pemegang saham lainnya? Penawarannya gimana? Harus tentunya proporsional. Seluruh sahamnya harus ditawarkan secara proporsional kepada para pemegang saham lainnya. Kecuali diatur lain di anggaran dasarnya. Pernah, umumnya sih nggak, umumnya mungkin dari 100 kasus yang kita temukan, 99 bilangnya selalu, 99 anggaran dasar selalu bilangnya ditawarkan secara prorata. Tapi pernah saya sekali, itu diaturnya adalah first right of refusal baru wajib ketika si pemegang saham ini melakukan pengalihan majority dari sahamnya. Jadi ada satu kasus, pemegang sahamnya 2, satu 85%, satu lagi 15%, disepakati first right of refusal baru berlaku ketika si 85% menjual lebih dari 50% sahamnya. Baru itu harus ditawarkan ke pemegang saham lainnya terlebih dahulu. Kalau misalnya di bawah 50%, itu si 85 boleh langsung jual ke pihak tiga. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin dari partisipan lain ada yang ingin bertanya? Ya, ini ada pertanyaan Pak Agung dari Pak Julius Fang. Apakah penarikan kembali saham ada korelasinya dengan buyback saham? Ya, oke. Terima kasih Pak Julius. Iya Pak, betul Pak. Mekanismenya adalah di buyback sahamnya tersebut oleh si PT tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, Pak, atau mau di-unmute juga boleh. Ya, mungkin untuk Pak Julius, mau menanyakan langsung, Pak? Ya, karena kalau secara umum ya penarikan kembali itu ya di buyback sahamnya oleh PT. Jadi itu mungkin hanya terminologinya aja ya Pak? Iya, betul. Ya, mungkin yang partisipan yang lain boleh bertanya. Ya. Mungkin yang perlu diperhatikan juga terkait untuk perseroan terbatas ini, mungkin sering ditanyakan, apakah ketika udah berbentuk PT nantinya si PT ini, si perusahaan ini harus ada pelaporan ke instansi pemerintah, itu yang sering jadi pertanyaan. Nah, itu kembali lagi ke bidang usaha masing-masing. Jadi jawabannya ada yang emang memiliki kewajiban pelaporan ke dinasnya. Jadi kita mesti lihat dulu bidang usahanya apa. Kalau misalnya bidang usahanya fintech, ya tentunya harus ada pelaporan ke OJK. Kalau misalnya bidang usahanya
penerbit uang elektronik, ada pelaporan ke Bank Indonesia. Apabila perusahaannya perdagangan biasa, nah itu baru. Umumnya sih nggak ada selain pelaporan pajak ataupun laporan keuangan kalau sudah memenuhi threshold tertentu. Tapi untuk yang general aja perusahaannya, ya mungkin hanya pelaporannya dari sisi perpajakan, dari sisi legal tidak ada kewajiban pelaporan khusus seperti itu. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya? Mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Kalau tidak nanti bisa ke pihak Smesco disampaikan kita ada Spark Campus, kita bisa call center, kita bisa melalui call center tersebut untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin kita tunggu sampai jam 10.40 ya, Pak Agung, ya, untuk sesi pertanyaan. Siap, oke. Pak Agung, ini mungkin ada satu pertanyaan. Kalau untuk UMKM, modalnya kan bisa di bawah 50 juta. Kalau saya baca untuk PT, tapi kalau semisal pendapatannya setahun sampai dengan 1 miliar atau lebih dari modalnya, apakah perlu modal tercatat PT tersebut diubah mengikuti pendapatannya? Terima kasih. Oke, thank you. Jadi kita bicara modalnya 50 juta, tapi income-nya bisa sampai di atas 1 miliar. Jadi sales-nya itu bisa sampai 1 miliar. Apakah modalnya perlu ditingkatkan? Pada prinsipnya tidak perlu. Karena PT ini bisa jalan sendiri dari aset receivable-nya ke pihak ketiga. Nah, mungkin yang kapan perlu ditingkatkan modalnya tersebut ketika PT-nya ini membutuhkan perubahan siup. Misalnya ketika udah pendapatan 1 miliar, nanti PT ini perlu ikut tender pemerintah. Di mana tender pemerintah itu mensyaratkan tadinya siup kecil, tadinya kalau di bawah 50 juta siup mikro.
wah harus at least punya siup menengah. Nah, di situ baru si PT itu perlu melakukan peningkatan modalnya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Agung untuk jawabannya dan pemaparannya hari ini. Ini sangat memberikan banyak insight dan informasi kepada kita semua. Ya mungkin itu saja untuk kelas hari ini ya Pak. Ya, oke. Sip. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ke Spark Campus maupun call center dari SNESCO. Kita dari tim legal, kita dari expert legal, dari tenaga ahli legal siap membantu untuk mengadres pertanyaan dari teman-teman. Oke, siap. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Agung. Ya, terima kasih ya untuk partisipasinya semuanya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Mas Agung, Mbak Nares. Ya, terima kasih Mas Adit.